Assalamualaikum anak-anak. Perkenalkan, nama kakak Safa Octavian ini. Hari ini kakak mau menjelaskan tentang siklus air pada tema 8, subtema 1, pembelajaran 1 di kelas 5 ya. Lalu, apa sih siklus air itu? Ya kan? Terus kenapa sih ada siklus air? Manfaatnya apa? Nah, di sini kakak akan menjelaskan. Lalu nanti ada percobaan sederhana, yaitu eksperimen sederhana mengenai siklus air ini. Kita kan tidak bisa belajar di sekolah. Nah, terus karena ada musibah COVID-19 ini, kita tidak bisa belajar di sekolah, tidak bisa bertemu dengan ibu guru, terus bertemu teman-teman. Nah, kita ini belajar melalui online. Nah, kakak di sini ingin kalian belajar walaupun kondisinya seperti ini, tidak bisa bermain dengan teman-teman lagi di sekolah, tapi kita harus semangat dalam belajar. Jadi jangan pernah putus ya dalam semangatnya, walaupun kita belajarnya di rumah. Nah, sekarang ini kakak mau menjelaskan tentang siklus air. Apa sih siklus air? Siklus air atau yang bisa disebut dengan siklus hidrologi adalah siklus air yang tidak pernah berhenti, selalu berputar terus dari atmosfer ke bumi dan kembali lagi ke atmosfer. Jadi perputarannya terus-menerus seperti itu, tidak pernah berubah-ubah. Nah, makanya kenapa air itu di danau, di laut selalu banyak, karena memang ada siklus air tersebut. Nah, terus melalui cara-caranya adalah yaitu pertama evaporasi, yaitu penguapan air yang sudah ada di bumi, yaitu bisa di danau, bisa di laut, bisa di tempat-tempat yang mungkin ada airnya, itu pasti akan menguap ketika matahari sudah terlihat dan matahari mengeluarkan cahayanya atau panasnya, maka air-air yang ada di bumi ini menguap. Nah, tahap selanjutnya adalah kondensasi. Apa sih itu kondensasi? Yaitu kondensasi adalah dari penguapan air-air itu menjadi awan. Nah, itu disebut kondensasi. Nah, misalkan ada yang bertanya, awan itu terbuat dari apa sih? Nah, awan itu terbuat dari air, yaitu partikel-partikel dari air. Nah, ketika evaporasi itu terjadi, nah, uap itu akan menjadi awan, sedikit demi sedikit akan menjadi awan. Tahap selanjutnya dalam siklus air ini adalah presipitasi. Apa sih itu presipitasi? Presipitasi adalah kondisi di mana awan-awan itu akan turun menjadi hujan. Nah, awan-awan itu kan awalnya adalah butiran-butiran air yang menguap menjadi awan, disebut kondensasi. Setelah itu turun menjadi hujan lagi, yaitu disebut presipitasi. Nah, setelah terjadinya presipitasi, lalu proses selanjutnya adalah terulang lagi, yaitu evaporasi lagi, penguapan lagi, kondensasi lagi, setelah itu presipitasi lagi. Terus menerus seperti itu setiap hari, dan itu namanya adalah siklus air atau siklus hidrologi. Nah, tadi kakak sudah menjelaskan tentang siklus air secara sederhana, yaitu dari kondensasi, dari evaporasi, sampai dengan presipitasi. Nah, di sini kakak ingin melakukan percobaan atau eksperimen sederhana yang bisa dilakukan kalian di rumah, yaitu bagaimana sih cara kerja siklus air ini. Kan kita tidak bisa ya melihat bagaimana cara kondensasi itu bekerja. Nah, di sini kakak mau melakukan eksperimen sederhana melalui kantong plastik. Eksperimen apa ya yang kakak lakukan nanti? Cara dari eksperimen yang ingin kakak lakukan, nah nanti kalian bisa lakukan di rumah karena di sini bahannya sangat sederhana. Kakak punya plastik nih, punya plastik yang ukurannya cukup besar ya. Lalu kalian tahu kan plastik yang ada tutupnya seperti ini. Nah, jika kalian tidak punya plastik seperti ini di rumah, pakai plastik untuk air juga nggak apa-apa, untuk membuat es batu ya. Nah, di sini kakak menggambar sesuatu yang mengenai siklus air, yaitu kakak
Nah, ada pepohonan-pepohonan. Nah, ibaratkan ini adalah danau. Danau itu kan pasti ada pepohonan-pepohonan juga ya. Nah, di sini nanti kakak akan melakukannya dengan cara merebus air tidak sampai mendidih, yaitu anget-anget kuku ya, anget-anget kuku, dimana nanti airnya ini dikasih perwarna. Seharusnya sih pewarnanya bisa hijau, bisa biru ya, sesuai dengan kebutuhan. Namun karena kakak tidak punya pewarna hijau dan biru, jadi kita pakai warna merah saja ya. Nah, di sini juga ada alatnya, ada spidol juga nanti untuk menggambar siklus air ini di plastik. Kakak akan menjelaskan apa yang kakak gambar di plastik ini, yaitu pertama kita buat danau dulu. Danau di sini ada pohon-pohonnya. Di sini nanti ada garis, kalian bikin garis, yaitu menandakan batas air danaunya ya, batas airnya. Nah, lalu nanti airnya mendidih ya kan, terus dimasukkan lagi hangat-hangatnya, airnya dimasukkan ke dalam plastik ini. Nah, di sini ada evaporasi nih, ada evaporasi, yaitu penguapan dari air-air tersebut. Nanti kita lihat apa yang terjadi ketika air sudah dimasukkan ke dalam kantong plastik ini ya. Selanjutnya di sini ada gambar matahari. Ibaratkan adalah sebuah cahaya atau panas untuk menguapkan air ini. Nah, di sini ada awan juga, ada awan. Terus nanti di sini ada bacaan kondensasi, yaitu apa yang terjadi. Ini juga ada gambar awan yang mengeluarkan air rintik-rintik hujan ya, disebut presipitasi tadi yang sudah kakak jelaskan. Nah, contohnya gambarnya ini seperti ini ya, kalian bisa ikuti ya. Nah, nanti kita bisa lihat apa sih yang terjadi ketika kita menuangkan airnya ke dalam kantong plastik tersebut. Ya sudah, yuk kita lanjut ke eksperimennya ya. Baik anak-anak, langsung saja kita ke eksperimennya, yaitu di sini kakak udah nyiapin pancinya untuk masak airnya. Lalu ada warna makanan, karena kakak nggak punya warna makanan warna biru untuk menandakan danau, jadi kita pakai yang merah saja. Lalu ada air secukupnya untuk kita masak nanti. Langsung saja airnya ditaruh ke panci. Lalu kita nyalakan kompornya. Setelah itu nanti ketika sudah agak mendidih, langsung masukkan pewarna makanannya. Lalu jangan lama-lama. Setelah itu langsung matikan. Lalu setelah itu langsung kita masukkan pewarna makanannya ya. Tidak usah banyak, sedikit saja. Nah, setelah itu kita tunggu sebentar. Nah, kalau sudah seperti ini, langsung saja matikan. Karena jangan sampai terlalu panas banget, nanti di plastiknya nanti agak susah karena terlalu panas. Oke. Karena airnya sudah matang tadi, jangan terlalu mendidih ya. Lalu siapkan kantong plastiknya yang tadi kita sudah gambar seperti ini. Lalu airnya ditaruh di sini. Jadinya seperti ini. Nah, ibaratkan air ini seperti danau ya. Nah, kasih airnya ini sampai garis yang tadi kita buat. Lalu setelah itu kita tutup pelekatnya ya, kita tutup pelekatnya. Nah, lalu kita tunggu
sampai benar-benar ada penguapan. Nah, ini sudah terlihat ada penguapan di sini. Penguapan yaitu evaporasi, seperti kayak embun-embun seperti ini. Nah, nanti ini akan menjadi kondensasi. Nah, nanti ketika airnya sudah sedikit tidak hangat atau sudah dingin pasti akan menjadi presipitasi, yaitu penguapan dari air-air ini. Nanti airnya akan jatuh-jatuh. Nah, itu ibaratnya seperti awan. Nah, ini kita biarkan saja, misalkan digantung atau ditaruh di paku-paku yang ada di rumah kalian. Oke anak-anak, tadi kita sudah melakukan eksperimennya. Sekarang kita lihat hasilnya, yaitu setelah air panas dimasukkan ke dalam kantong plastik ini, yaitu yang terjadi adalah penguapan, yaitu evaporasi. Nah, setelah menjadi evaporasi, yaitu selanjutnya adalah menjadi awan, yaitu kondensasi. Setelah kondensasi, yaitu turunlah seperti bintik-bintik air-air kecil seperti ini, namanya presipitasi, yaitu turunnya awan menjadi butiran-butiran hujan. Nah, langsung nanti balik lagi ke danau. Seperti itu. Oke, itu tadi eksperimen dari kakak. Mudah-mudahan kalian bisa mengikuti eksperimen itu dengan baik dan benar ya. Terima kasih telah menonton video kakak ini. Semoga video kakak ini bermanfaat untuk kalian semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.